gobierno alemán ha decretado la cuarentena en Múnich. Breve, porque en media hora comienza una reunión para seguir Di film kali ini, kita akan membahas sebuah film yang sangat mendebarkan. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bertahan hidup di tengah-tengah wabah virus zombie. Dengan hanya ditemani oleh kucing kesayangannya, pria tersebut menyadari bahwa dunia di luar telah berubah. Sebuah virus mematikan, mirip rabies, telah menyebar dengan cepat, mengubah manusia menjadi makhluk agresif yang haus akan darah. Sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Berawal di negara Spanyol, cerita diawali dengan pria bernama Mario yang sedang bermain bersama anak saudaranya. Tidak sendiri, Mario juga ditemani kekasihnya bernama Novi. Setelah anak saudaranya tertidur, kakak Mario yang bernama Belen pun sudah pulang. Si kakak menyuruh Mario dan Novi untuk menginap sementara ini, dikarenakan sudah terlalu malam. Namun, mereka berdua memilih untuk pulang ke rumahnya. Selama perjalanan, Novi terus menyinggung soal anak. Selama 2 tahun mereka menikah, Mario terus menolak mempunyai anak dengan alasan masih sibuk dengan pekerjaannya. Namun, tak lama kemudian, satu tahun kemudian, rupanya Novi sudah meninggal akibat kecelakaan tersebut, dan selama itu juga Mario menjadi pengangguran dan hanya ditemani seekor kucing peliharaannya. Selama 1 tahun ini juga, rupanya beredar kabar tentang adanya virus yang sangat mematikan, bahkan melebihi dari virus COVID-19. Bukan hanya di Spanyol, rupanya di seluruh kawasan Eropa, bahkan hampir di seluruh dunia. Karena selama 1 tahun menganggur, Mario pun berniat untuk menjual kapal miliknya. Meskipun sangat berat karena kapal itu menjadi saksi kenangannya bersama Novi, sang kekasih. Kebetulan, wanita itu juga kurang tertarik pada kapalnya, sehingga dia pun tidak jadi membelinya. Setelah gagal transaksi, Mario pun mampir untuk membeli stok makanan. Di situ, rupanya banyak orang yang berbelanja karena beredarnya berita tentang virus baru yang berpotensi terjadinya karantina. Setibanya di rumah, Mario pun ditelepon si kakak untuk membahas mengenai virus baru yang rupanya semakin menyebar luas. Kemungkinan besar akan terjadi karantina yang membuat semua orang tidak bisa beraktivitas dan bepergian keluar rumah. Si kakak pun menyarankan agar Mario ikut dengannya untuk pergi malam ini ke Pulau Canary yang diprediksi aman dan jauh dari virus tersebut. Mario sempat menolak ajakan dari kakaknya. Namun setelah si kakak memaksa agar Mario ikut dengannya, Mario pun memutuskan untuk menyusul keesokan harinya. Pagi harinya, Mario melihat semua tetangganya sedang berkemas dan berencana pergi dari kota tersebut. Nampaknya virus ini benar-benar nyata dan membuat seluruh orang ketakutan. Sehingga Mario pun bergegas dan pergi ke bandara untuk menyusul kakaknya yang sudah tiba di Pulau Canary. Setelah 1 jam menunggu, Mario dan semua orang sedang mengantri di depan gerbang. Namun, tiba-tiba semua penerbangan dibatalkan dan disusul dengan peringatan darurat dari pemerintah yang menganjurkan kepada semua orang untuk tidak bepergian kemanapun, dan menyuruh semua orang untuk diam di rumah sampai bantuan dari pemerintah datang yang akan menjemput mereka semua untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Alih-alih pulang ke rumah, Mario dan semua orang harus terjebak macet.
Mario pun menyarankan kepada si nenek dan kakek yang berada di sebelahnya untuk putar arah. Mario pun memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan pergi dari sana berjalan kaki. Namun, setibanya di depan rumah, Mario dikagetkan dengan adanya sekumpulan warga beserta pihak militer. Rupanya, ada salah satu tetangga Mario yang terkena virus tersebut, sehingga untuk pertama kalinya, kita bisa melihat efek dari virus yang dimaksud, yang ternyata bisa merubah seseorang menjadi agresif tak terkendali dan merubahnya menjadi zombie. Di pagi harinya, Mario terbangun dengan adanya suara telepon, yang rupanya telepon tersebut berasal dari si kakak. Si kakak menanyakan kabar Mario dan memberitahu bahwa akan ada pihak militer yang akan mengevakuasi semua warga untuk menyelamatkan populasi umat manusia. Mereka semua akan dibawa ke tempat karantina yang jauh dari virus tersebut. Namun, si kakak menyuruh Mario untuk tidak ikut dalam evakuasi tersebut, karena pada dasarnya, semakin banyak jumlah orang yang berkumpul, semakin banyak juga yang akan terkena infeksi. Si kakak pun menyuruh Mario untuk tunggu sementara waktu dan berjanji akan dijemput oleh kakak iparnya yang seorang tentara. Setelah berbicara dengan kakaknya, Mario pun melihat sosial media yang menayangkan sejumlah kejadian di luar sana. Alangkah terkejutnya Mario setelah mengetahui keadaan di luar sana, yang rupanya hampir semua umat manusia di muka bumi ini terkena virus tersebut dan merubah mereka menjadi sesosok zombie yang menakutkan. Mario juga sempat menonton tentang cara agar bisa terhindar dari serangan para zombie. Namun, peringatan kedua muncul yang memperingatkan bahwa situasi semakin kritis, sehingga Mario pun pergi ke minimarket terdekat untuk membeli perbekalan selama masa karantina. Alangkah terkejutnya Mario setelah tiba di minimarket. Rupanya semua stok makanan yang ada di toko tersebut habis dan hanya menyisakan makanan kucing dan sejenisnya. Sehingga Mario pun pergi ke toko lain di sebelahnya dan berhasil menemukan makanan. Di saat keluar, Mario dikagetkan dengan seorang polisi yang terluka berlari ke arah toko dan mengunci serta mengurung dirinya di tempat tersebut. Namun, tak lama muncul sesosok zombie yang menyergap seorang laki-laki di depannya. Mario pun sempat ingin menolongnya. Namun zombie tersebut beralih menyerang dirinya sehingga si pria itu menyuruh Mario untuk pergi dan menjauh darinya. Dan terkejut setelah melihat si polisi tadi yang sekarang sudah berubah menjadi sosok zombie. Setibanya di rumah, Mario yang merasa situasi semakin genting dan tak terkendali, dia pun mulai menyiapkan perlengkapan untuk melindungi dirinya di rumah. Dia pun melihat tutorial yang ada di YouTube. Mario mulai menyiapkan semuanya dan membuat pagar tajam yang terbuat dari besi serta memasang CCTV untuk melihat keadaan di luar rumahnya. Setelah malam, Mario melihat para warga yang sedang dievakuasi. Bersamaan dengan itu, si kakak juga mengirim pesan agar Mario jangan ikut bersama militer dan menyuruhnya tetap berada di sana untuk menunggu si ipar menjemput dirinya. Tak lama kemudian, para petugas itu mendatangi rumah Mario dan menggedor pintunya. Mario pun bersembunyi, sehingga para petugas itu pergi dari sana. Dua minggu kemudian, kota tersebut berubah menjadi sepi, dan hanya menyisakan Mario sendiri. Untuk bertahan hidup, dirinya memasang panel surya
untuk menyalakan alat-alat di rumah. Namun, ketika melihat isi stok makanan yang ia simpan, rupanya hanya tinggal sedikit lagi. Dan itu hanya bisa bertahan untuk hari ini saja, sehingga Mario pun tidak ada cara lain selain dirinya harus keluar rumah untuk mencari makanan yang tersisa. Dengan bekal tombak ikan dan peralatan lainnya, Mario pun mulai menyusuri rumah satu persatu. Namun sayang, seluruh rumah yang ia masuki tidak ada sisa makanan. Meskipun ada, makanan tersebut sudah busuk dan sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Tak ingin putus asa, Mario pun mencoba mencari makanan yang tersisa, sampai akhirnya Mario pun tak sengaja bertemu dengan seorang nenek-nenek tua yang sama memilih untuk bertahan hidup di rumahnya. El autobús corría más que yo. Dijeron que solo iban a poner a salvo a los... El autobús corría más que yo. Si nenek yang tahu betul orang-orang di sekitarnya menyuruh Mario untuk mendatangi rumah yang ia tunjuk. Mario pun bergegas dari sana dan menuju ke rumah yang si nenek maksud, hingga tak sengaja menemukan sebuah sepeda motor. Pero nunca una barra de pan o a pesa. Igual. Setelah kesana kemari tidak menemukan makanan, Mario pun mendatangi satu rumah terakhir yang belum ia datangi. Namun, setelah masuk ke dalam rumah tersebut, tiba-tiba... Dan ya, ternyata bukan hanya Mario dan si nenek saja yang ada di sekitar sana, melainkan masih ada orang yang tersisa. Pria tersebut sama seperti Mario yang sedang mencari makanan. Namun pria itu pergi dari sana karena merasa ketakutan. Mario pun berhasil menemukan makanan dan membawanya pergi ke rumah si nenek. Di sana, mereka berdua makan malam bersama. Sampai akhirnya si nenek pun curhat yang ternyata dirinya ditelantarkan oleh anak-anaknya, yang dianggap hanya menjadi beban saja. Saat sedang tertidur, Mario pun terbangun dengan adanya suara walkie-talkie dari si nenek yang menyuruhnya untuk mendengar siaran radio yang mengirim pesan kepada para warga yang tersisa untuk pergi ke Pulau Canary. Sama seperti yang disarankan si kakak, Pulau Canary adalah salah satu tempat yang paling aman dan jauh dari virus yang terjadi saat ini. Tak tinggal diam, Mario, yang tak ingin terus bertahan di sana dan tak ingin mati kelaparan pun, memutuskan pergi serta akan membawa si nenek menuju Pulau Canary dengan menggunakan kapal tua miliknya. Keesokan harinya, Mario bersiap-siap dan mengabari si nenek bahwa dirinya akan tiba di sana dalam 5 menit. Namun, si nenek tidak ada merespon, sehingga Mario buru-buru pergi menemui si nenek. Setibanya di rumah si nenek, alangkah terkejutnya Mario setelah melihat si nenek yang sudah meninggal. Rupanya si nenek bunuh diri dan meninggalkan pesan buat Mario yang berisi dirinya tidak ingin menjadi beban untuk siapapun. Mario pun pergi dari sana dan meninggalkan si nenek. Namun, ketika berjalan itu tiba-tiba Mario dikagetkan dengan kemunculan sesosok zombie dan berhasil membunuh zombie tersebut. Tidak bisa membuang waktu lagi, Mario tetap harus pergi ke dermaga dengan membawa satu-satunya teman, yaitu si kucing. Dia pun pergi dari sana dengan menggunakan motor temuannya. Setelah berjalan cukup jauh, Mario terpaksa harus berputar arah dan mencari jalan alternatif lainnya. Karena jalan yang Mario tuju rupanya sudah ditutup oleh 2 buah mobil tentara. Alih-alih menemukan jalan pintas, justru Mario harus melewati hutan dengan jalanan yang cukup rusak.
Bukan hanya itu saja, ternyata di sana rupanya sarang dan tempat para zombie berkumpul. Para zombie itu pun terus mengejar Mario, hingga tiba-tiba Mario pun terjatuh menabrak sekumpulan mayat zombie. Apes bagi Mario, setelah para zombie itu mendekat, motor yang dia kendarai tidak bisa menyala lagi, sehingga Mario pun pergi dan berlari dari sana. Setibanya di dermaga, semua kapal yang ada di sana sudah tidak ada, termasuk kapal punya Mario sendiri. Sehingga dirinya berkeliling dan menemukan satu buah kapal yang berada cukup jauh, sehingga dirinya harus berenang untuk mengambil kapal tersebut. Setibanya di kapal, Mario dikejutkan dengan seonggok bayi yang sudah menjadi zombie. Karena kapal tersebut tidak bisa dihidupkan, Mario pun terpaksa menggunakan kapal kecil untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah larut malam dan berada di tengah-tengah lautan, kapal yang dikendarai Mario tiba-tiba berhenti. Entah karena apa, Mario pun mencoba untuk melihat baling-balingnya yang ternyata tak lama, muncul dari arah depan sebuah kapal yang berlayar ke arahnya. Mario pun diselamatkan oleh orang tersebut dan membawanya ke kapal utama. Setelah tiba di kapal, Mario diperlakukan dengan baik, dan tak lama kemudian dihampiri oleh pria bernama Victor yang bisa berbahasa Spanyol bersama si kapten yang bernama Usakov yang berasal dari Ukraina. Rupanya mereka semua sedang berlayar untuk mencari tempat berlindung dan sedang mengumpulkan anggota untuk membuat sebuah pasukan. Victor pun menanyakan tentang pekerjaan Mario yang rupanya seorang pengacara. Namun, Victor memberitahu si kapten bahwa Mario seorang insinyur. Hal itu membuat si kapten pergi dan menyuruh Mario untuk beristirahat. Si Victor pun menjelaskan bahwa kapten dan yang lainnya sangat tidak suka kepada seorang pengacara. Karena itulah dirinya berbohong kepada si kapten. Saat sedang mengantarkan Mario ke kamarnya, di situ si Victor pun curhat tentang dirinya yang seorang pilot helikopter. Namun, pada akhirnya istri dia terkena virus dan dirinya pergi ke lautan dan tak sengaja bertemu dengan si kapten yang membantu dirinya hingga saat ini. Victor pun menyuruh Mario untuk beristirahat dan besok dirinya akan dibutuhkan untuk mencari alat-alat kebutuhan yang hanya Mario lah satu-satunya warga asli kota tersebut. Pada malam harinya, Mario pun terbangun dan mendengar suara dari luar kapal yang ternyata ada sekelompok orang yang meminta bantuan. Pagi harinya, saat sedang sarapan, Mario menanyakan kepada Victor perihal orang-orang semalam yang meminta bantuan. Namun, Victor menegaskan bahwa semalam tidak ada orang yang datang meminta bantuan. Dari sini, Mario mulai merasa curiga dan ada yang janggal dengan semua orang yang ada di kapal ini. Mario yang masih penasaran pun menanyakan lagi soal kedatangan orang-orang semalam dan mencurigai bahwa orang-orang tersebut berada di bawah kapal tersebut. Namun, Victor tetap menyangkal bahwa tidak ada orang yang datang semalam. Mario pun mencurigai bahwa mereka semua adalah tawanan di kapal tersebut dan memberitahu Victor bahwa dirinya tahu di mana lokasi tempat yang menyimpan satu helikopter. Namun, Victor menolak ajakan tersebut. Mario yang sudah tidak nyaman di tempat tersebut pun berkemas dan berencana untuk pergi dari kapal tersebut. Namun, dirinya masih penasaran dengan orang-orang yang semalam datang, sehingga dirinya memutuskan untuk pergi ke bawah kapal. Dan benar saja dugaan Mario selama ini, ternyata setibanya di bawah kapal, Mario menemukan sejumlah orang yang menjadi tawanan si kapten. Sempat ingin menyelamatkan mereka,
Namun tiba-tiba muncul anak buah si kapten yang langsung menembak tawanan tersebut. Ketika akan menembak Mario, Victor berhasil menyelamatkannya, sekaligus menyetujui untuk pergi mengambil sebuah helikopter. Mereka berdua pun pergi dari sana dengan menggunakan kapal kecil. Tak mau kehilangan orang-orang yang penting, si kapten menyuruh anak buahnya untuk menembak mereka berdua. Setelah berhasil sampai di daratan, rupanya Victor terkena tembakan. Mario pun mencari mobil yang ada di sana dan berhasil menemukan satu buah mobil, namun ada satu zombie di mobil tersebut, sehingga Mario pun menghabisi zombie tersebut. Tak mau kehilangan satu-satunya teman, Mario pun mencari rumah sakit terdekat, sekaligus mencari helikopter yang dimaksud yang rupanya berada di dekat rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, alangkah terkejutnya Mario setelah melihat helikopter yang dimaksud sudah tidak ada di sana. Mario pun membawa Victor ke dalam. Setibanya di dalam ruangan, Victor menyuruh Mario untuk mengeluarkan pelurunya. Namun, Mario yang baru pertama kali melihat peluru pun merasa ketakutan. Mario pun pergi keluar untuk mencari alat-alat, namun ketika itu juga dia mendengar suara anak kecil di atas rumah sakit tersebut. Mario pun mencari sumber suara tersebut ke atas. Namun tiba-tiba muncul beberapa zombie yang datang menyerbu Mario. Dia pun dikejar zombie-zombie tersebut, namun ketika sampai di ruangan tersebut, Victor sudah tidak ada di sana. Zombie-zombie itu berhasil menjebol pintu, dan tak lama kemudian muncul seorang wanita membukakan pintu, sehingga Mario berhasil selamat dari kejaran zombie tersebut. Ternyata Victor sudah ada di sana, dan ada satu orang perempuan lagi beserta 3 anak kecil. Mereka berlima rupanya selama ini bersembunyi di ruangan tersebut. Mereka pun menanyakan tentang kedatangan Mario dan Victor ke sini, serta menanyakan luka yang ada di bahu Victor. Mario pun menjelaskan bahwa kedatangannya untuk mengambil helikopter, namun sudah tidak ada di sana, serta untuk mengobati Victor yang terkena tembakan. Sehingga perempuan itu pun membawa Victor untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya. Setelah berhasil mengeluarkan pelurunya, si wanita itu mengajak Mario untuk pergi ke atas gedung, yang ternyata dirinya memberitahukan bahwa ada satu lagi helikopter. Namun, untuk menuju helikopter tersebut, sangatlah sulit, karena di sekitaran helikopter tersebut terdapat banyak zombie. Mario pun kembali ke atas gedung dan mengamati area tersebut serta mencari cara agar dirinya bisa menuju helikopter. Namun, tak lama kemudian, muncul si kapten beserta anak buahnya yang menuju area tersebut. Tidak mau kehilangan harapan satu-satunya, Mario pun memberitahu mereka semua perihal kedatangan si kapten dan menyuruh mereka semua untuk pergi menuju helikopter. Namun tiba-tiba muncul satu zombie yang berhasil menggigit si perawat. Sehingga si perawat itu pun menyuruh mereka semua pergi dan menyelamatkan anak-anaknya. Setelah berada di gerbang itu, mereka semua bingung untuk bisa mencapai helikopter tersebut. Namun, Mario teringat dengan salah satu video di awal tadi yang mengajarkan tentang menghindari serangan zombie. Sehingga Mario pun membuat tameng pelindung dari beberapa patroli. Setelah berhasil mencapai helikopter tersebut, Victor pun memerlukan waktu untuk menyalakannya. Sehingga Mario pun turun kembali untuk melawan zombie-zombie tersebut. Setelah helikopter itu menyala, tiba-tiba si kapten dan anak buahnya tiba di sana. Sehingga Mario pun tidak ada cara untuk melawan mereka semua, selain membuka kembali pintu tersebut dan melepaskan semua zombie yang ada di sana. Si kapten dan anak buahnya pun diserbu dengan zombie-zombie itu. Sementara Mario berhasil menggapai tangga yang diberikan si perawat.
Mereka semua pun akhirnya selamat dan pergi dari sana untuk menuju Pulau Canary. Namun, tak lama kemudian, si kakak menelponnya dan mengatakan, jangan pergi ke Pulau Canary karena tempat tersebut sudah terinfeksi virus, serta sudah tidak aman lagi untuk ditempati. Entah apa yang terjadi selanjutnya, tidak diceritakan. Mungkin bakal ada kelanjutannya, atau season keduanya di tahun depan. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.